Kita lanjut tadi muatan permukaan yang positif. Liposom bermuatan positif atau yang berbentuk kationik ya sering digunakan sebagai reagen kondensasi DNA untuk penghantaran DNA dalam terapi gen. Memiliki kecenderungan yang tinggi untuk berinteraksi dengan protein serum. Interaksi ini menyebabkan peningkatan asupan oleh res dan clearance oleh paru atau limpa. Ya, tadi yang positif ini kan dikenali oleh sistem res tadi ya. Dengan memasukkan beberapa glikolipid seperti gliosida atau GM1 atau fosfatidilnositol atau PI, penghambatan asupan oleh makrofag dan sel-sel res sehingga menyebabkan waktu sirkulasi lebih panjang. Sejumlah kecil berlemak bermuatan negatif menstabil liposom netral terhadap mekanisme asupan yang tergantung agresi. Ini ya, permukaan hidrasi atau efek Sterix. Modifikasi permukaan membran liposom fungsinya adalah mengurangi agregasi sehingga mencegah pengenalan oleh res dan makrofag. Caranya adalah menambahkan atau antisipasinya gimana? Gini ya maksudnya. Modifikasi permukaan membran liposom. Jadi kan supaya tidak terjadi agresi tadi, agregasi maksudnya terjadi penggumpalan kembali. Misalnya ukuran kita udah nano nih. Terakhirnya setelah kita terjadi uji stabilitas setelah 2 minggu dia terjadi agregasi kembali atau ukurannya tidak nano lagi, tidak jadi mikro. Itu berarti kalau misalnya kita ukur ulang selama 2 minggu terjadi ukurannya bertambah, berarti itu artinya ukuran kita terjadi agregasi ya atau penggumpalannya. Jadi untuk mencegah terjadinya agregasi tadi atau untuk mencegah juga pengenalan sehingga kalau dia terjadi agregasi kan dikenali oleh res tadi ya. Antisipasinya adalah dengan penambahan polimer hidrofilik ya. Contohnya ligan tadi. Metode pembuatan liposom ini banyak ya. Jadi kita jelaskan satu-satu ya. Ada metode reverse phase evaporation, ada proses thin film hydration. Ini yang sering dilakukan ya penelitiannya karena caranya gampang ya, menggunakan lapis tipis ya. Hidrasi lapis tipis artinya ya. Thin film hydration, hidrasi lapis tipis film. Kedua dengan cara freeze thaw. Tiga dengan cara foliodilation. Lalu dengan cara ethanol injection, ada dengan cara double emulsion, menggunakan cara deterjen atau removal, lalu French infection, polyfoson methods, high pressure homologations. Ini contoh cara kerja lapis tipis. Ini yang sering dilakukan penelitian ya. Metode ini menggunakan pelarut organik yang mudah menguap seperti kloroform, ether, dan metanol yang digunakan untuk melarutkan lipid. Pelarut diuapkan dengan teknik rotary evaporator. Ini ya, rotary evaporator seperti kita melakukan ekstraksi ya untuk menguapkan ya. Dengan menggunakan tekanan rendah hingga terbentuknya lapisan tipis atau di bagian bawah dinding. Kenapa menggunakan tekanan yang rendah? Takutnya menggunakan tekanan yang tinggi lapisan fosfolipidnya terurai ya. Makanya yang dibuat rendah-rendah aja. Selanjutnya ditambahkan buffer untuk menghindari lapisan lipid tersebut pada suhu di atas titik leleh campuran atau titik leleh maksimal campuran tersebut. Untuk menghindari lapisan lipid dapat juga dilakukan dengan cara mengaliri gas nitrogen. Disimpan di fridge selama 1 malam sampai pelarut hilang sempurna. Untuk memperkecil ukuran liposom dapat dilakukan sonikasi. Jadi ya. Komposisi liposom ada kolesterol, ada fosfolipid, ada fosfatidilkolin, ada air, ada polimer
komposfilik atau polimer terkonjugasi. Ini contohnya yang pakai ligan ya. Ini komposisi liposom yang menggunakan ligan dia yang aktif ya, teraktif ya. Fungsi liposom yaitu mencegah stabilitas dalam cairan biologis seperti plasma, menurunkan fluiditas dan mikrovikositas sehingga menurunkan kebocorannya pada vesikel dia. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Kelima, meningkatkan bilayer liposom sehingga menurunkan permeabilitas molekul larut air. Fosfolipid yang bersifat negatif, fosfolipid ada bersifat negatif, ada yang netral ya. Yang negatif DVPG, DVPC. Netral fosfatidil, yang netral contohnya fosfatidil etanol amin. Fosfatidilkolin ini sebagai lesidin, air sebagai aquos yang berairnya tadi ya, pelarutnya ya. Aquos ini artinya pelarut juga. Polimer hidrofilik atau pelarut terkonjugasi ya, untuk ligannya tadi ya, contohnya menggunakan PEG. Ini ya, fosfolipid ini kandungannya ada 3. Ada digliserida, gugus fosfat, molekul ini tadi ya, gliserol tadi ya, maksudnya tadi ya, digliserida. Ada fosfat tadi katanya ya, antara ekor dan kepala tadi kan ada fosfat dan gliserol, baru ada yang molekul organik kolin. Yang digliserida atau gliserol tadi, ada gliserida yang terdiri dari 2 rantai asal lemak yang kovalen terikat pada molekul gliserol tunggal. Ini yang bersifat hidrofobik ya. Lalu gliserol C atau C3H8O3 mengandung giga gugus hidroksil OH, berperan atas kelarutan molekul fosfolipid dalam air. Ini yang bersifat hidrofiliknya. Ini ya cara kerja liposom ketika melepaskan obat. Ingat, yang besar ini kita anggap dinding sel ya. Sel kan ukurannya lebih kecil, ukurannya berapa mikron ya. Jadi ini kan kita anggap liposom kita kecil, kan lebih kecil ya kan. Jadi ketika masuk ke dinding sel fosfolipid tadi bergabung dengan dinding sel tubuh ya. Tengok, perhatikan gambar kedua. Perlahan-lahan obat dilepaskan, tetapi obat tidak ikut masuk ke dalam sel ya. Yang lepas adalah, yang masuk ke dalam sel adalah cuma obat aja. Sedangkan pembawa kita bergabung dengan dinding sel. Perhatikan gambar ketiga, terlepaslah pembawanya ya. Oke. Ini sel targetnya ya. Dinding vesikel mirip dengan dinding sel sehingga sangat mudah berinteraksi. Ini ya transportasi zatnya ya. Jadi kenapa Bapak meletakkan menjelaskan tentang biologi sel supaya lebih paham ya. Ini penjelasan mengenai membran sel. Fungsi membran sel kan pengontrol masuk zat ya. Kedua sebagai pelindung, ketiga sebagai reseptor. Struktur fosfolipid, struktur dinding sel itu kan ada seperti liposom juga ya. Ada fosfat dan lipid. Ingat ya, yang kepala bersifat hidrofilik sama seperti liposom tadi bersifat hidrofilik kepalanya, yang ekornya bersifat lipid atau hidrofobik ya. Fungsi sel juga ada, di dalam sel ada ini ya, gambar selnya ya, ada protein, ada karbohidrat atau oligosakarida. Ini kan gambar membran sel ya, mirip sekali dengan liposom ya. Di sini ada yang bersifat kepalanya bersifat polar juga. Di sini ada protein integral yang celah di antara celah antar sel ya. Di sini ada glikoprotein, karbohidrat protein. Di sini ada di dalam glikoprotein ini kan ada seperti reseptor juga ya, sama seperti liposom kita yang ada ligannya ya. Jadi di sini gampang untuk masuk ke dalam
Ya, tadi Bapak jelaskan mengapa Bapak jelaskan tadi di membran sel kita. Karena apa? Biar lebih paham ya. Karena apa tadi liposom baik untuk penghantaran obat, karena dia mirip dinding selnya mirip dengan dinding sel tubuh kita ya. Kenapa lebih baik yang aktif? Karena tadi dalam dinding sel kita seperti juga ada reseptor ya, seperti ada supaya lebih dikenali oleh ada ligannya lagi ya, lebih dikenali oleh dinding sel tadi, jadi lebih gampang yang aktif masuk ke dalam dinding sel tadi ya, menuju ke dalam selnya. Ini yang transportasi zat ya. Ini kan ada transportasi zat misalnya di dalam dinding sel ini ya, yang ada aktif, ada yang pasif. Yang aktif ini kan menggunakan energi ATP ya, adenosine trifosfat. Ada aktif ini ada 4 ya, ada endositosis, ada eksositosis, ada kontransfor, ada pompa ion. Dimana endositosisnya apabila zat masuk ke dalam sel. Kalau endositosis ini zat yang dari luar sel menuju keluar sel ya. Kontransfor ada pompa ion melalui transport ion melalui membran. Tadi endositosis ini ada 2, yang padat atau yang ada yang cair ya. Kita masuk ke transpersom. Transpersom itu tadi apa tadi ya? Bahannya tadi ada fosfolipid dan ada EA ya, atau Eg aktivator. Itu seperti surfaktan. Transpersom itu physical lipid yang memiliki deformabilitas atau elastis paling baik di antara nanofisical lainnya. Umumnya transpersom dapat digunakan secara topikal. Ingat ya, transpersom ini sering digunakan untuk formulasi topikal ya. Ini ya. Bahan EA adalah bahan yang berperan, atau EA atau Eg aktivator, bahan yang berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan deformabilitas dari transpersom sehingga dapat mudah melewati stratum corneum. Contohnya, tunggu ya, kalian harus paham deformabilitas ini artinya ini ya, dia elastis. Ingat ya, deformabilitas itu artinya elastis atau fleksibel ya, sehingga mudah melewati stratum corneum. Di dalam kulit kan ada stratum corneum. Itulah ini kita ya, tantangan kita melewati kulit itu ada stratum corneum yang bersifat lemak. Ini ya, bersifat lipidnya terlalu rapat. Itulah tantangan kita, bagaimana kita bisa memasuki stratum hambatan kita ya, atau barrier kita. Stratum corneum itu termasuk barrier kita atau hambatan kita ya. Kita kan mau memasuki stratum corneum itu harus gimana caranya ya? Jadi di sini ada ininya ya, surfaktannya ya. Contohnya sodium kolat, sodium deoksikolat, span 60, span 65, span 80, twin 20, twin 60, twin 80, atau di kalsium. Ini ya contohnya ya, mekanisme penetrasi perkutan transpersom. Tadi kan transpersom ini ya bentuknya elastis ya, atau deformabilitas. Ini ya contohnya ya, ini kita anggap obat transpersom kita mau melewati stratum corneum, berarti melewati secara interseluler ya. Kan ada dia proses memasuki kulit, ada transseluler, ada transseluler atau transepidermal ini ya. Jadi misalnya ukuran kita besar nih, ukuran nanopartikel lebih besar dibandingkan dengan celah antar sel stratum corneum ya. Jadi begitu masuk ke dalam melewati stratum corneum, ukurannya akan mengecil ya, dan masuk ke dalam melewati stratum corneum, sel antar selnya dia membesar kembali. Itu artinya ya.
Perhatikan ini ada stratum corneum, kan melewati, dia mengecil setelah masuk ke dalam pembuluh darah. Ini kan ada pembuluh darah, dia membesar ya. Oke. Berarti sifatnya elastis. Ini ya yang konvensional dia tidak bisa melewatinya, tapi kalau yang ultra deformable yang elastis dia sangat mudah melewati. Kelebihan transpersom, sistem membawa tidak stabil. Maaf ya. Yang kelebihannya yaitu biokompatibel, kompak, dapat menyatu dengan bahan itunya dan bahan aktifnya, lalu dia biodegradable, dia dapat terurai. Misalnya dia biodegradable, dia tidak dapat terurai walaupun di dalam stratum corneum tadi ya, mudah dibuat, dapat melindungi obat dari degradasi lingkungan, dapat mampu menghantarkan obat melalui celah sempit antar sel atau stratum corneum tadi ya dengan baik, dan telah digunakan untuk seperti bahan seperti peptida, protein, analgesik, dan senyawa bahan alam. Lalu kekurangannya atau keterbatasannya juga ada ya, seperti sistem membawa tidak stabil terhadap oksidasi dan tidak membawa obat dengan dosis harian yang tinggi. Jadi gini, dosisnya ini terbatas ya, nggak boleh banyak-banyak ya, karena kan tadi takutnya melewati stratum corneum dia pecah walaupun tadi stabil, karena jadi dosisnya itu nggak boleh banyak-banyak kita isi ya, harus sedikit aja. Contohnya di bawah 10 mikrogram atau di bawah, lebih kecil lah pokoknya. Sulit untuk dibuat dalam skala besar karena transpersom ini kan dibuat dalam bentuk topikal ya. Jadi kan biasanya kalian buat topikal ini dalam bentuk emulsi, bisa buat gel. Nanti kalau bisa kalian membuat dalam sajian transpersom ya, biar lebih modern, biar lebih inovatif lagi ya penelitiannya. Ini cara pembuatan transpersomnya ya, contohnya. Ini campuran obat dan lipid ditambahkan EA dan di dalam baper fosfat cair ini ya, salin nantinya, dengan pH 7,4 dicampur, lalu di vortex selama 5 menit, habis itu disonikasi selama 30 menit, lalu disimpan di freeze dryer, di freezer, dibekukan di bawah 20 derajat Celcius selama 18 jam ya, ini ya, dalam 18 jam. Lalu setelah itu diekstruksi ya, ekstruksi selama 2,2 mikrometer membran filter selama 5 time selama 5 jam ya, 5 menit maksudnya ya. Baru disentrifugasi. Setelah sentrifugasi, yang di bawahnya ini kan ada campuran transformer, yang di atasnya ini ada analisis obat bebasnya ya. Baru di analisis obat bebasnya dianalisis dengan spektrofotometri ya. Oke. Kita masuk ke etosom. Ini ya gambar etosom ya. Perhatikan etosom. Etosom juga sering digunakan untuk sediaan topikal juga ya. Tadi kan yang menggunakan transpersom tadi juga topikal, tapi etosom juga sering digunakan untuk pengantar obat secara sediaan topikal. Etosom suatu penghantar obat yang umumnya digunakan untuk sediaan topikal. Etosom adalah suatu sistem pembawa berupa vesikel yang lembut dan elastis dengan komponen utama adalah fosfolipid, alkohol, etanol atau isopropil alkohol dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Ingat ya, tadi transpersom dia menggunakan surfaktan dan fosfolipid, tapi etosom ini menggunakan fosfolipid dan alkohol. Tapi alkoholnya ini konsentrasinya cukup tinggi ya, 20 sampai 45
Kita lanjut sambungan etosom tadi ya. Etosom adalah sistem pembawa berupa fisikal yang lembut dan elastis ya, dengan komponen utamanya fosfolipid, alkohol, dan air. Ingat ya, tadi yang transpersom tadi bahannya adalah fosfolipid dan surfaktan ya. Tapi kalau yang di etosom, bahan pembawanya ada fosfolipid dan alkohol ya, serta air. Etosom merupakan pembawa yang sangat menarik karena kemampuannya untuk berpenetrasi melalui kulit, karena deformabilitasnya tinggi, karena komponen penyusunannya adalah fosfolipid dan etanol. Dia seperti transpersom tadi ya, dapat berformabilitas atau elastis ya, ukurannya dapat kecil ya dan dapat besar. Etosom dapat digunakan untuk menghantarkan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik ataupun amfifilik. Ingat ya, dia amfifilik artinya dia dapat bersifat hidrofilik dan lipofilik ya. Fungsi etanol dapat meningkatkan kemampuan penetrasi dan permeabilitas obat serta merusak struktur pada kulit, melunakkan dan meregangkan sel-sel pada skrotum korneum. Jadi gini, tadi kan penghalang kita atau barrier kita kan ada skrotum korneum. Dengan adanya etanol dapat, selain dia bersifat formabilitas, dan dapat juga melarutkan atau merenggangkan itu tadi stratum korneum tadi yang sulit kita lewati tadi ya. Jadi dua fungsi ya, selain merenggangkan juga dapat bersifat elastis juga ya tadi ya, sehingga dapat menembus kulit. Perbedaan liposom dengan etosom. Liposom itu komponen penyusunnya digunakan kolesterol ya. Tapi kalau etosom dia menggunakan etanol dengan konsentrasi yang tinggi. Liposom ukurannya besar, tapi etosom dapat memiliki ukuran yang lebih kecil dan efisiensi penyerapannya lebih besar. Tapi etosom ini sangat bagus ya, sehingga dapat memperbaiki stabilitas dari fisikal yang dihasilkan pada aplikasinya. Ini ya, kelebihan dan kekurangan etosom. Pasti ada juga kekurangannya ya. Kelebihannya, permeasinya lebih tinggi, kompatibilitasnya lebih tinggi dibanding liposom konvensional. Risiko toksiknya rendah, bahan tergantung sudah disetujui untuk penggunaan farmaseutika dan kosmetika. Dapat digunakan untuk molekul besar seperti protein dan peptida. Meningkatkan permeasi dapat digunakan dalam bidang farmaseutika, kosmetika, dan kedokteran hewan. Bersifat non-invasif, fasid, dan non-toksik. Selain pada molekul hidrofilik, dapat digunakan pada molekul bersifat lipofilik dan amfifilik ya. Jadi dia molekulnya bisa dua di dalamnya ya, baik bisa bersifat hidrofilik maupun bersifat lipofilik. Kekurangan etosom, fosfolipid kurang ekonomis, berarti dia mahal ya. Absorpsi tergantung ukuran molekul obat. Absorpsi tergantung ukuran molekul obatnya. Jadi ukurannya juga diperhatikan ya. Sistem pengaturan obat terbatas untuk obat yang poten. Dapat timbul iritasi dan dermatitis saat penetrasi. Karena apa? Mungkin di dalamnya karena ada alkohol tadi. Pembuatan etosom ya. Pembuatan etosom ada dua cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin menggunakan suhu 30 derajat Celcius, cara panas menggunakan suhu 40 derajat Celcius. Sering digunakan karena penggunaan suhu yang terlalu tinggi sehingga menghindari penguapan pelarut. Jadi kan tadi kan pengaruhnya berarti takutnya dia berpengaruh terhadap fisikanya ya, terhadap suhu ya. Berarti suhunya harus kita perhatikan, jangan terlalu tinggi ya. Kita masuk ke fitosom. Fitosom ini ya, perhatikan ya, fitosom ini agak unik karena obatnya di luar ya, di lapisan lipidnya obatnya ya, fitosom. Perhatikan obatnya di lapisan lipid, sedangkan di dalam
paling intinya dia kosong ya, cuma air aja ya. Pitostom merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan produk nutraseutika yang mengandung senyawa aktif bahan alam herbal yang bersifat hidrofilik. Lihat ya, bahannya hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif atau fitokonstituen di dalam fosfolipid. Mekanisme penyerapan obat di mana penyerapan molekul obat pitostom terjadi pada bagian fosfolipid. Tengok ya. Penyerapan obatnya di bagian fosfolipid, yang di bagian hijau ini ya kita anggap dia fosfolipid yang bersifat nonpolar atau lipofilik ya. Sementara pada liposom, molekul obat hidrofilik akan menjerap pada bagian inti. Kalau di liposom kan di intinya ya, yang merupakan ruang yang terbentuk antara membran dan fosfolipid. Pitostom merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan liposom karena lebih permeabel terhadap membran dan stabilitasnya lebih baik. Telah banyak dikembangkan hingga saat ini telah meningkatkan efikasi bahan aktif, terutama bahan dari tanaman, baik dalam formulasi, sediaan obat maupun kosmetika. Ini ya tadi pitostom atau fitofosfolipid, komponennya adalah mikrosphere, contohnya kitosan. Mikrosphere artinya matriks ya. Senyawa aktifnya yang berbahan alam bersifat hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif yaitu fitokonstituen di dalam fosfolipid. Kita masuk ke nanoemulsi ya. Nanoemulsi itu kita kan tahu kalau nanoemulsi itu ada yang cair dan minyak. Cair ini kita anggap air, minyak ini kita anggap oil ya. Air WO, air W, minyak O ya, oil ya. Sistem homogen fase 1 dilarutkan, misalnya ini ya. Ada padat dan cair, ada cair dan cair, ada gas dan cair. Sistem heterogen dua fase, maksudnya fase suspensi dan fase emulsi. Fase suspensi contohnya padat dan cair. Fase suspensi ini dibuat untuk apa? Biasanya untuk membuat larutan yang sulit larut dalam air, makanya dibuat dalam bentuk suspensi. Kalau emulsi kan cair dan cair, baik itu tipe O per W atau tipe W per O. Selanjutnya, ini minyak dan air. Kita tambahkan surfaktan. Jika yang di atas yang warna biru tanggapnya airnya di luar atau intinya di dalam, itu artinya minyak dalam air. Berarti minyak dalam air, kita perhatikan berarti lebih banyak airnya dibandingkan minyaknya karena intinya di dalam, minyaknya di dalam, berarti airnya lebih banyak. Ingat ya, yang di bawah intinya berwarna biru kan biasa dianggap air ya, berarti intinya lebih sedikit, berarti dia tipe A per M atau W per O, air dalam minyak atau W per O, air dalam oil. Ini ya, kita kan belajar tentang nanoemulsi. Kita langsung ke gambarnya aja ya. Ini awalnya emulsi, di sebelah kanan ini ada nanoemulsi. Ketika emulsi dipanaskan, terjadi perkecilan ukuran partikel ya. Jadinya nanoemulsi. Ada juga memperkecil ukuran nanoemulsi menjadi nanoemulsi dengan cara itu tadi ya. Sonikasi juga bisa ya, ultratorak dengan menjadi getaran suara, bisa juga memperkecil ukuran partikel. Ini perhatikan gambar emulsi. Sebelum terjadi emulsi saja dia warnanya sangat keruh. Ketika terjadi nanoemulsi warnanya sudah mulai transparan ya. Itulah bedakannya secara fisik. Kalau
Kita masuk ke solid lipid nanopartikel atau SLN ya. Solid lipid nanopartikel merupakan sistem pembawa dari jenis partikulat yang terdiri dari suatu lemak padat yang didispersikan di dalam medium air dengan adanya surfaktan sebagai emulgator. Ingat ya, namanya juga solid lipid ya. Solid lipid yaitu lapisan lemak, berarti lapisan padat lemak gitu ya artinya. Ukuran partikelnya rata-rata 50 sampai 1000 nanometer. Komposisi SLN umumnya terdiri dari lemak, air, dan bisa ditambahkan surfaktan dengan konsentrasi sebagai emulgator dan penstabil. Lemak yang digunakan dapat berupa trigliserida, gliserida parsial, asam-asam lemak padat, steroid, dan wax. Semua jenis emulgator telah banyak digunakan untuk menstabilisasi dari dispersi lemak, mencegah aglomerasi secara efisien. SLN dapat digunakan sebagai sistem penghantaran tropikal, transdermal, maupun parenteral. Tujuan SLN atau solid lipid nanopartikel untuk memperkecil ukuran partikel dan untuk memperbaiki absorpsi serta mengendalikan pelepasan obat sehingga dapat mencapai sisi aksi spesifik pada laju pelepasan dan regimen dosis yang optimal. Kelebihan SLN ini, ukuran partikel dan muatan permukaan SLN dapat dengan mudah dimanipulasi untuk mencapai penghantaran target baik bersifat aktif maupun pasif. Dapat dibuat menjadi sediaan lepas terkendali dan lepas lambat serta dapat mencapai lokasi aksi spesifik. Kelebihan SLN tadi, ukuran partikel dan muatan permukaan SLN dapat dengan mudah dimanipulasi untuk mencapai penghantaran tertarget baik bersifat aktif dan pasif. Dapat dibuat menjadi sediaan terkendali dan lepas lambat serta mencapai lokasi aksi spesifik ya. Dapat memperbaiki bioavailabilitas distribusi obat dalam tubuh sehingga meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping obat. Kekurangan SLN karena ukuran partikel yang kecil dan luas permukaan yang lebih lebar dapat membuat partikel beragregasi ya. Karena ingat ya, karena ukuran luas permukaannya lebar, dia sangat mudah beragregasi atau terkumpal kembali. Hanya mampu menjerap obat dalam jumlah terbatas dan memudahkan terjadinya burst release. Burst release ini artinya pelepasannya ini sangat cepat gitu ya. Sehingga misalnya kita membuat lepasnya lambat itu sangat sulit kalau dia jumlahnya dia terlalu besar volume obatnya. Kita masuk ke misal ya, misal ya. Misal ini perhatikan misal kekurangannya, kalau lihat dari gambar dia lapisannya atau membrannya sangat tipis ya. Di sel ini ada aqueous solution, dapat larut dalam air ya. Ini aqueous solution ini larut dalam air maksudnya ya. Misal ini menyerupai struktur deterjen ya. Ininya yang di dalam ini yang berwarna kuning, ini yang ekornya maksudnya ini hidrofobik tile ya, yang ekor hidrofobik, dia sebagai pengikat obatnya. Yang warna kuning ini obatnya di dalam ini ya. Perhatikan gambar yang A ini amphiphilik, yang A ini amphiphilik polymer, hidrofolik polymer, therapeutic agent, yang warna ini, yang warna hijau ini targeting ligand. Ada ligannya juga di polymer ini ya, yang warna biru ya. Di luar ini ada ligannya.
Misel adalah partikel koloid dengan ukuran dalam kisaran 5-100 nanometer. Misal terdiri dari amfifilik atau bahan aktif permukaan surfaktan. Di dalam sebagian besar, kepala merupakan kelompok hidrofil dan ekor hidrofobik. Ekornya hidrofobik juga ya. Seperti liposom juga ya. Tetapi membrannya sangat tipis seperti ini. Kelebihan misel, akumulasi misel polimer pada tumor dapat meningkat karena efek enhanced permeation dan retention atau EPR sehingga pendekatan targetan pasif dapat berlaku. Ingat ya, akumulasi misel polimer pada tumor dapat meningkat. Polimer misel dapat dibuat sensitif terhadap perubahan suhu atau pH karena berpotensi berguna untuk pengantaran obat yang ditargetkan pada kanker. Kebanyakan karena banyak proses patologis dalam jaringan kanker yang disertai dengan peningkatan suhu dan keasaman. Ligan yang berinteraksi dengan reseptor spesifik untuk sel kanker juga dapat melekat pada unit hidrofilik dari misel. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari misel yaitu berat molekul. Tadi ya, berat molekul tadi ya nggak boleh terlalu besar ya, tadi ya nggak boleh sama juga seperti liposom, tidak boleh dari 30 dalton. Stabilitas misel juga harus yang mempengaruhinya pelepasannya. Ada juga laju difusi obat terhadap polimer, koefisien partisi dan laju degradasi kopolimer, konsentrasi obat di dalam misel, obat sifat fisikokimia, dan lokasi obat. Jadi stabilitas misel ini juga berpengaruh terhadap pelepasannya. Laju, kalau nggak stabil kan misalnya pelepasannya obatnya jadi terpengaruh ya. Misalnya tadi seperti tadi ya, fisika kimia, takutnya dia suhunya terlalu tinggi, takutnya terjadi kebocoran misel juga ya. Laju difusi obat terhadap polimer, koefisien partisi dan laju degradasi kopolimer. Koefisien partisi ini ya kesetimbangan antara hidrofobik dan hidrofiliknya gimana ya, konsentrasi obat di dalam misel juga ya. Umumnya obat dapat dilepaskan dari misel karena adanya stimulus berupa pH, temperatur, dan gelombang ultrasonik. Ini kita masuk ke dendrimer. Dendrimer ini ya, dendrimer, tengok sini ada dendrimer ini banyak kali lapisannya ya, ada lapisan G1 sampai G4, bahan luar itu G4 ya. Ini yang paling luar ada surface function, permukaan berfungsi sebagai natur atau reaktivitas seperti ligan juga ya. Baru lapisan inti ini ada functional core, multifungsi, fungsinya sebagai ukuran dan bentuknya. Baru ini lapisan yang ke G4 ya. G4 ini yang warna hijau ini sebagai branch tip-nya. Ini yang warna hitam ini sebagai branch naturnya ya. Dendrimer merupakan makromolekul dengan struktur bercabang dan terdiri atas inti, cabang, dan gulus unsur. Dendrimer merupakan makromolekul yang simetris dan memiliki struktur cabang yang rumit sehingga dapat berinteraksi dengan target dan terkontrol oleh terminal grup yang sudah tersistem. Ini ya. Sebenarnya ini banyak percabangannya ya, di dendrimer ini banyak sekali percabangan. Fungsi dendrimer dapat ditingkatkan dengan cara enkapsulasi dendrimer oleh beberapa materi kimia. Baru masuk ke partikel nanoemas. Partikel ini berupa partikel anorganik dengan berbagai ukuran diameter. Diameternya 1 sampai 2 nanometer. Ada yang diameter 1 sampai 2 nanometer, ada yang diameter 1,5 sampai 5 nanometer.
ada yang 10 sampai 150 nanometer. Kita sambung lagi tadi ya. Tadi kan sudah partikel ukurannya, sekarang nanopartikel emas itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kandungan senyawa emas yang bersifat inert ini artinya tidak inert, ini artinya ini ya, dia inert ini tidak memiliki, dia itu bagus, maksudnya tidak berinteraksi maksudnya dengan ini ya, pembawa dengan zat aktifnya, dan tidak beracun, sehingga aman untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Inert dan juga aman juga ya. Masuk ke karbon nanotube. Di sini lapisannya dari beberapa karbon ya, namanya juga karbon nanotube. Karbon nanotube ini disingkat dengan CNC, kelas bahan nano yang terdiri dari kisi heksagonal atau karbon 2 dimensi, ditekuk dan disatukan dalam satu arah. Ini ya maksudnya ya, ditekuk dalam satu arah sehingga membentuk silinder berlubang. Karbon nanotube adalah salah satu allotrope karbon, khususnya kelas fluorens, antara bulk balls, cangkang tertutup, dan graphene atau baran datar. Karbon nanotube dimodelkan dengan cara sama seperti komposit tradisional, di mana fungsi penguat ditutup dengan fase matriks. Karbon nanotube manfaatnya mempunyai sifat konduktivitas listrik tinggi dan konduktivitas thermal luar biasa, mempunyai kekuatan mekanik yang baik dan resistensi yang rendah. Berarti karbon nanotube ini mempunyai ada kandungan listriknya ya, memiliki kekakuan mekanik dan kekakuan tarik yang luar biasa. Karbon nanotube merupakan material anorganik, ingat ya, anorganik, yang memiliki pori, luas permukaan yang besar, rapat energi yang tinggi, waktu hidup yang lama. Contoh pengaplikasiannya, karbon nanotube sebagai media penyimpanan energi pada gas hidrogen. Gas hidrogen termasuk gas reaktif bahkan pada konsentrasi 4-47 gas hidrogen. Membentuk campuran eksplosif dengan udara, campuran akan spontan meledak karena dipicu oleh api, panas, dan sinar matahari. Alasan inilah yang membuat penggunaan bahan bakar hidrogen harus dengan hati-hati berbagai teknologi penyimpanan gas hidrogen. Berbagai teknologi penyimpanan gas hidrogen telah dikembangkan dengan mempertimbangkan efisiensi atau kehematan, maksudnya biaya, keawetan atau pengisian dan pengosongan charge serta temperatur kerja. Ini ya, tadi semua sudah bisa dijelaskan. Ini sistem yang polimer nanopartikel, strukturnya obat tergon juga sih ke rantai samping polimer. Contoh kandungannya albumin, taksol, PGA taksol, happy doxorubicin ya. Yang misel strukturnya copolimer blocks amphiphilic berkumpul dan membentuk misel dengan antihidrofobik dan permukaan hidrofilik. Contohnya PEG dan polynoric doxorubicin. Doxorubicin ini obat kanker ya. PEG, PAA, dan doxorubicin. Dendrimer strukturnya muncul polimer sintetik mempunyai banyak percabangan dengan pola teratur dan unit berulang. Ini semua rata-rata obat kanker ya dibikinnya. Liposom, konstruktor koloid yang tertutup dirakit sendiri yang dari lapisan ganda lipid. Ini virus untuk nanopartikel, protein multivalen, struktur yang dirakit sendiri, karbon nanotube, silinder karbon terdiri dari cincin benzena. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan tentang sebenarnya tentang novel drugs delivery system. Artinya ini adalah penelitian terbarukan, misalnya yang sebenarnya sebelumnya kita kan masih menggunakan metode-metode yang lama yang masih tradisional. Sekarang ini kan kita seharusnya menggunakan bahan-bahan yang seperti ini, karena kan penelitian ini terus berkembang. Sebaiknya kita berani untuk mencoba melakukan penelitian seperti ini ya, adik-adik sekalian ya. Kalau bisa Bapak harapkan kalian berani untuk mengambil judul penelitian tentang nanopartikel, baik bersifat fisikal atau
yang begini ya, karena ini sebenarnya ilmunya terus berkembang, banyak dilakukan oleh penelitian yang penelitian luar juga sudah banyak tentang ini, karena ini penghantarannya langsung ke target, ke sasaran. Karena kalau ke targetnya dia misalnya ke sel cancer kita, sel cancer itu kan efek sampingnya misalnya sebelumnya menggunakan kemoterapi. Kalau kemoterapi kan efek sampingnya kan merugikan sekali ya. Kita tahu sendiri kemoterapi sangat merugikan sekali, dia dapat merusak jaringan yang normal. Tapi kalau yang menggunakan ini tidak sampai ke target, sangat minimal untuk terjadinya efek samping. Oke, terima kasih sebelumnya.